Bab kedua tentang doa. Tadi zikir, sekarang doa. Wa 'anin Nu'man ibnu Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir, sahabat yang pernah meriwayatkan hadis tentang syubhat. Saking dia gemesnya menyampaikan hadis tentang syubhat, Nu'man memasukkan tangan ujung jari telunjuk ke telinganya. Sami'tu, aku mendengarkan langsung Rasul berkata, semangat, bahwa kata Rasul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan tengah-tengahnya ada syubhat. Antara haram halal ada namanya remang-remang. La ya'lamuhunna katsiran minan nas. Yang namanya syubhat, kata Nu'man, kebanyakan manusia enggak tahu apa itu syubhat. Itu Nu'man, semangat. Maka hadis beliau hadis mutawatir. Ya. Apa kata Nu'man bin Bashir? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Jangan remehkan doa, karena doa itu adalah ibadah. Orang yang enggak doa berarti dia enggak ibadah. Dan doa yang paling bagus ya salat. Karena salat artinya doa. Di hadis yang lain, walahu min hadis Anasin, dikatakan dengan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah. Kata Nabi, doa itu sumsum ibadah. Inti sari pati ibadah adalah doa. Tetapi doa itu jangan diartikan hanya memohon tok. Rangkaian doa yang paling bagus, satu, doa yang dilakukan dengan memuji Tuhan dulu, memuji Allah terlebih dahulu dengan pujian. Doa yang dilakukan dengan rayuan. Jadi pintar merayu. Kalau doa kita pingin diijabah, satu, rayulah Allah. Dalilnya Al-Baqarah 185. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang keberadaanku, fa inni qarib, katakan kepada umatmu Muhammad, aku dekat dengan mereka. Allah tuh dekat sama kita. Ini kata Allah, aku dekat denganmu. Tapi kita enggak merasa dekat dengan Allah, itu masalahnya. Bukan Allah enggak dengar doa kita, tapi adab kita berdoanya kurang murun. Tahu murun enggak? Mungkin. Fa inni qarib, aku dekat dengan mereka Muhammad. Dekat Allah itu, cuma kitanya yang mau menjauh. Pak, masjid di mana-mana baca doa Allahumma dfa'anil ghala wal waba wal fahsya wal munkar, ya. Tiap subuh, setiap Jumat dibaca, musola pun begitu. Kok enggak dikabul-kabul? Bisa jadi doa kita ditunda. Husnuzonlah kepada Allah. Ini ujian belum selesai. Kata Allah, tugasmu belum kelar, selesaikan dulu. Uni Covid ini 2 tahun umurnya. Sabar, ujian. Umpama doa udah khusyuk, udah kompak, udah nangis-nangis, doa belum dikabul, bisa jadi kita masih bader, sentilnya belum kelar-kelar sentil sama Allah. Ini teguran. Sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan berita kabar gembira kepada orang yang sabar, wahai Muhammad. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kami milik Allah, dari Allah akan kembali kepada Allah.
Alhamdulillah kertasnya cuma satu. Tadi doa. Fa inni qarib, aku dekat dengan hambaku Muhammad. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, akan mengabulkan doa hambaku idza da'an, jika mereka meminta. Maka kalau ada hamba yang enggak mau doa, itu sombong, seakan-akan tidak butuh Allah. Sombong, congkak orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Lalu kata Allah di berikutnya, ayat berikutnya, falyastajibu li. Syaratnya kalau ingin berdoa, jangan kau hanya minta hakmu tanpa menunaikan kewajiban. Maka sebelum minta hak kita kepada Allah, tunaikan kewajiban. Ini makna falyastajibu li, lakukanlah sesuatu yang Allah senangi. Sebelum kita minta nih, orang tahlilan 7 hari, ngapa sih baca yasin, zikir, tahlil, tahmid, toh ujung-ujungnya Allahumma gfirlahu warham, ya toh? Tahlilan doakan orang mati, kan itu endingnya kan? Tetapi dikemas dengan apa? Dengan baca yasin atau mengkhatamkan Al-Quran, dengan sholawat, zikir, Allah ridho. Baru minta Allahumma gfir lahu. Ibu punya rumah, selamatan rumah, sebelum Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, dikemas dengan baca maulid, baca Quran, baca waqiah umpama. Allah senang. Orang berzikir, Allah senang. Orang sedekah, Allah senang enggak? Baru endingnya minta sesuatu yang kita harapkan kepada Allah. Jangan langsung minta wal yu'minu bi, dan kemudian berimanlah kepada Allah, la'allahum yarsyudun, agar kamu menjadi hamba pilihan Allah. Insya Allah. 2 hadis lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u bainal adhan wal iqamah la yuraddu. Kata Rasul, doa antara azan dan iqamah itu makbul, ijabah. Waktunya sempit antara azan dan qomat, jangan lupa sisipkan doa kepada Allah, karena itu salah satu waktu yang makbul untuk berdoa, yang mustajab untuk bermunajat kepada Allah. Selain antara khutbah pertama dan khutbah kedua di sholat Jumat juga makbul. Ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Jadi jangan lupa berdoa antara azan dan iqamah. Jangan tidur nunggu subuh. Sibuk dengan berdoa. 10 menit itu luar biasa, banyakin berdoa. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu, hayyun karimun, malu dengan kemahakarimannya, malu dengan kemahamuliaannya. Allah tuh malu min 'abdihi, kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, apabila hambanya mengangkat kedua tangannya ke atas kepada Allah, ayyardu masifron, lalu diturunkan tangannya hambanya itu dalam keadaan kosong atau hampa atau tidak diijabah sama Allah. Allah malu kalau ada hambanya berdoa ngangkat tangan tidak diterima sama Allah. Allah malu dengan sifat kemahakarimannya. Ini hadis angkat tangan dalam berdoa. Karena masih ada saja orang yang malas angkat tangan di dalam berdoa. Betul apa betul? Jangankan doa habis sholat, doa yang wajib dibaca sama khutbah sama khotib ketika Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
meneng baik. Ada yang melotot doang. Ditanya kenapa enggak angkat tangan, Pak Ustadz, kan yang namanya doa itu kan urusan masing-masing. Semua orang kan permintaannya beda-beda, coy. Ketika si khotib baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu bapaknya didoain apa enggak? Emaknya doain apa enggak? Anaknya kena enggak? Cucunya kena enggak? Cicitnya didoain enggak? Butuh apa enggak? Mikir. Si khotib saya enggak doa selamatan, enggak doa besok itu mungkin kebutuhan masing-masing. Lah ini doa baca sama khotib yang rukun. Kalau enggak baca doa itu enggak sah khutbahnya tuh, enggak sah Jumat kita. Lah meneng baik. Angel wes angel. Makanya kalau ngaji itu mohon kepada Allah kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Jadi Bapak Ibu nggak kena doktrin. Kalau ngaji ke doktrin begitu. Katanya doa angkat tangan itu kalau minta hujan doang katanya. Tak hadisnya. Angkat tangan itu sebagai simbol kita ini butuh kepada Allah. Pakai logika sekarang, kalau nggak mempan pakai dalil nih. Bapak Ibu, ada dua orang minta sama Bapak sama Ibu. Yang satu minta dengan angkat tangan, Bapak bagi duit dong Bapak Ibu, 3 hari belum makan. Yang satunya minta duit sama Bapak Ibu, nggak angkat tangan, bagi duit dong. Yang dikasih yang mana? Kalau angkat tangan itu orangnya melas seperti ibu tuh, betul? Kalau enggak angkat tangan itu bukan minta tapi malak. Itu pakai logika, ini kan dalil tadi, enggak mempan juga pakai logika. Abung kebangetan, angel wes, angel. Angkat tangan, cuma angkat tangannya kadang-kadang masalah juga. Iya Pak ya. Angkat talilan. Doa dikabul. Angkat tangan. Dua. Yang pertama, ini telapak tangan di hadapan Allah. Yang kedua di hadapan yang pesan saya kepada ustadz-ustadz yang mimpin doa ketika tahlilan selamatan, tong panjang-panjang doanya Bapak, karena jamaah kita imannya masih tingkat semene, ya kan? Tadinya khusyuk doanya, amin ya Allah, amin. Kepanjangan makin turun tuh, amin, amin, amin. Saya punya trik Pak, mimpin doa itu saya langsung Robbana Atina. Lah iya. Kalau kepanjangan tidur, nang Robbana. Kenapa? Orang doa itu yang ditunggu-tunggu tuh Robbana Atina. Acara apapun, siapapun yang doa, yang ditunggu sama jamaah itu Robbana Atina. Kalau udah baca doa itu kelar urusan, ya enggak? Itu suara plastik udah bunyi kresek itu. Kalau udah Robbana Atina. Maka kalau doa tong panjang-panjang, yang penting mah Robbana Atina kencengin. Itu yang tidur bangun. Iya kan? Wah udah kelar nih. Saya gitu kalau doa, Robbana Atina fid dunya hasanah. Tambahin lagi doanya. Wow suwe katanya. Nih di prank sama ustadz. Ya tong panjang-panjang. Ya ntar zuhur doanya apa, isya doanya apa, begitu. Jangan wah panjang-panjang. Yang doanya kurang semangat ntar. Kalau orang semangat nggak asik doanya. Mereka juga malas nyatetnya. Nah, jadi angkat tangan itu sebagai etika kita dalam meminta kepada Allah. Adab kita minta sama Tuhan itu angkat tangan. Satu lagi terakhir.
وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء, bahwasanya kata Umar, Rasulullah itu kesaksian Umar, kalau Rasul mengangkat tangan dalam berdoa, lam yaruddahuma, tidak segera turunkan itu tangannya ketika selesai berdoa, hatta sehingga yamsaha bihi ma wajhahu, kedua telapak tangannya dihusapkan ke wajahnya. Dalil, karena sekarang ini banyak orang yang angkat tangan dalam doa tapi nggak dihusapkan lagi. Alasannya bid'ah, kopimu kurang kental, mainmu kurang jauh, hafal hadismu belum banyak. Dulu kan bapak kan nggak tahu dalilnya kan ya. Orang tuamu, bapak kita dulu angkat tangan doa pasti begini kan. Sekarang udah nggak ngikutin, karena ngajinya udah beda, di radio ngajinya. Ngajinya TV-nya pakai parabola. Nggak ada tuh ngusap wajah. Tah dalilnya tah. Kata sahabat Umar, Nabi itu kalau habis angkat tangan dalam berdoa tidak diturunkan sebelum mengusapkan ke wajah. Hadisnya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa ke wajah? Ini kan simbol pengharapan, minta rahmat dari Allah. Ya, kita simbolkan lagi, dikiaskan rahmat itu kita usapkan ke wajah kita. Kenapa enggak di ke badan? Karena wajah itu anggota tubuh yang paling mulia. Ibu punya duit, enggak punya duit, kelihatan wajahnya. Senang susah, kelihatan wajahnya. Yang punya rokok sama enggak punya rokok, kelihatan wajahnya. Asem, itu wajah. Anak-anak kentut, yang ditutup apanya? Wajahnya, malu, bukan pantat yang ditutup. Maka husapkan rahmat itu yang disimbolkan lewat kedua tangan ke wajah kita. Ini hadisnya tentang mengusapkan telapak tangan ke wajahnya. Bukan berarti wajib, tidak, tetapi mbok ya jangan gampang nyalahin orang yang doa angkat tangan dan mengusapkan telapak tangan ke wajahnya, karena itu bukan mengada-ada, bukan perbuatan bid'ah, melainkan ini sunnah Nabi sebagai etika dalam berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali cuma satu. Baik, alhamdulillah. Saya habis ngaji di subuh sono di